Hey everyone, I'm Bilin. Welcome back to the Perantau Podcast. Di episode kali ini, kita kedatangan kawan-kawan kita dari PPI Australia, Will dan Ali selaku presiden periode ini, dan Yurdi Hartawan selaku presiden periode lalu. Kita ngebahas pentingnya PPI Australia buat mereka secara pribadi, peran dan dampak organisasi buat mahasiswa Indonesia, tantangan ngurus kegiatan di berbagai negara dan bagian, upaya mempromosikan pendidikan dan bahasa Indonesia di Australia, dan motivasi dibalik mengambil peran kepemimpinan. Lumayan banyak ya. Nah, di sini kita banyak buka-bukaan dan sebagai mantan PPA juga nih, selama sekian tahun yang lalu, menurut gue obrolan kita ini menerangkan beberapa hal dari segi kepemimpinan sebuah organisasi yang segitu besarnya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita persilakan Wildan dan Yudi. Gue berterima kasih dulu lah kepada kalian bahwa kalian udah meluangkan waktu, apalagi Will, lu yang seharian sibuk ya. Tiap jam tuh pasti ada aja gitu kegiatan ya. Sebagai ya presiden ya namanya ya. Cia. So sibuk aja. So sibuk. So sibuk So, apa sibuk? so sibuk aja. So sibuk, so sibuk. Tapi ya masa pertama sebelum kita ngomongin apa-apa, gue mau berterima kasih sih udah meluangkan waktu. Dan juga topik yang kita mau bahas hari ini masa ya di satu sisi mungkin agak berat, tapi di sisi yang lain ini juga dekat ke hati kalian juga gitu ya, berorganisasi di dunia PPIA, di dunia mahasiswa, tapi di dunia sebagai seorang perantau juga di negara orang lain gitu kan. Jadi mungkin sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih ke kalian, ada nggak satu kata yang summarizes kalian itu siapa? Pak Pres dulu, Mas Pak Yudi Pres. dulu, Mas Yudi dulu. Udah, Wildan dulu lah. Mas Yudi dulu, periodenya kan udah kemarin. Satu kata ya, ini lebih ke serve sih. Serve ya, Serve. melayani Oke. gitu. Kenapa tuh? Kenapa serve? Karena menurut saya di PPI itu kita melayani sesama, dan juga jangan salah loh, bukan sesama student ya, kita bukan melayani student-student lainnya, tapi melayani kita sendiri. Kita punya aspirasi-aspirasi yang bukan kecil dan juga yang berbeda-beda. Dari sana kita mencoba untuk make it happen. Nah, aspirasi itu kita make it happen, yang mana itu bakal benefit kita sendiri juga. Nah, lebih kurang begitu. Will, gimana lu, Will? Kalau gue all rounder sih, Bill. All rounder. Si presiden ya, boleh. Boleh dijelasin nggak kenapa all rounder? Saat gue menduduki kursi presiden BPA pusat ya, kan otomatis kita harus think big gitu ya. Harus melihat juga dari sisi mana kita ingin membawa organisasi ini. Karena background gue anak HI, yang pasti gue tuju pertama meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Dari situ juga yang pertama gue lakukan setelah gue kepilih, satu, gue sowan ke KBRI. Gue ngobrol segala macam sama Pak Dubes bla bla bla. Yang pertama kita bahas student. Yang kedua itu apa? Kita bahas tentang peluang ekonomi. Lalu dari hal tersebut yang gue lakuin, gue hubungin satu-satu presiden. Gue telepon, gue tanya sekiranya gimana ini, pengen ada program apa, bla bla bla. Lalu gue pulang ke Jakarta. Di mana gue pulang ke Jakarta, gue menghubungi kedubes Australia yang di Jakarta. Alhamdulillah gue keterima ya sama ambasador Penny. Di situ gue ngobrol panjang sama ambasador Penny, bla bla bla. Basically kita cerita hubungan Indonesia dan Australia ini bukan hubungan yang terpaksa. Memang negara kita dekat, tapi ini memang pilihan. Karena apa? Beliau juga menegaskan bahwa kedepannya di 2050 ekonomi Indonesia bahkan diprediksi bisa sampai top 4. Bakal jadi mitra yang sangat strategis untuk Australia. Apalagi alumni-alumni kita di Indonesia udah pada jadi orang semua tuh. Makanya dari situ kita bekerja sama untuk program global alumninya ke Dubes Jakarta. Kita bantu promosikan segala macam. Nah, buat Gitu. lu sendiri, apa sih pentingnya PPI Australia itu buat lu gitu? Apakah itu lebih secara emosional di mana kalian merasa ada kekeluargaan di luar negeri, atau ini lu ngerasa ada sebuah pertanggungjawaban ketika lu di luar negeri, lu udah kebertanggungjawaban kepada
masyarakat Indonesia maupun di sini maupun yang di rumah gitu, apa pentingnya buat kalian? Lu dulu deh, Will. Sebenarnya dua-duanya, Bil. Hmm. Kenapa dua-duanya? Sebelum gue ikut PPIA saat lockdown itu, gue bahkan di Indonesia udah bikin gathering buat mahasiswa. Segala macam itu. Jadi mahasiswa bisa berkumpul satu sama lain. Akhirnya gue sampai di Perth, Western Australia, kita cari nih. PPI, mana sih PPI, bla bla bla. Lalu gue baru sadar, ternyata ada banyak skalanya. Ada ranting, ada cabat, ada pusat, bahkan ada yang namanya PPI dunia. Lalu kalau kita ketemu masyarakat, di sini juga ada berbagai macam, sifatnya juga macam-macam ya. Dari situ kan kita mempelajari ya, Bill, orang ini apa segala macam. Dan rasanya tuh apa ya? Senang gitu. Kita bisa mendapatkan suatu ide yang baru, suatu inspirasi dari hal tersebut. Kalau sedikit track back ya, kenapa saya bisa masuk ke dalam PPIA itu. Dulunya itu saya di Sydney, sebelum ke Tasmania, saya di sini udah 5 tahun. Sebelum ke Tasmania, habis itu saya lanjut ke Tasmania 4 tahun. Jadi waktu di Sydney itu saya, to be honest, saya nggak pernah dengar kata PPIA itu. Unfortunately, karena di universitas yang saya tuju di Sydney itu tidak ada PPIA-nya, karena dia komunitas Indonesianya kecil di dalam universitas itu. Jadi nggak pernah kedengeran lah. Jadi semenjak saya move ke Tasmania itu di Hobart ya specifically, saya tinggal di student accommodation. Nah dari sana itu saya sampai ke Tasmania itu Januari 2020, sedangkan Tasmania itu lockdown sewaktu Maret 2020. Jadi pas banget lah 2 bulan sebelum lockdown tersebut. Uniknya itu saya ikut di dalam masuk pertama kali ke Hobart itu tidak ada teman, tidak ada relasi dan sebagainya. Jadi otomatis dengan saya tinggal di student accommodation, saya harus make friends dong, gitu ya. Make friends. Jadi saya ya cari teman gitu. Secara natural, secara alami itu kita kalau misalnya ke satu tempat yang baru, ya kita cari teman. Apalagi kalau kita tinggal di student accommodations. Nah, dari sana itu saya ketemu beberapa anak Indonesia, orang-orang Indo yang baru datang ke Australia, belajar di Universitas Tasmania yang sama. Dari sana itu ya sambil kenalan, sambil punya dari sana finally got some friends, Indonesian friend di universitas yang sama. Nah, semakin as the time goes, saya mulai ditarik masuk ke PPIA yang di Tasmania. Nah, saya juga bingung nih, PPIA itu ngapain gitu loh. Nggak pernah dengar bahwasanya ada komunitas-komunitas tersebut. Mungkin karena jauh ya dari ke PPIA-an. Nah, saya awalnya itu join, ternyata semua anak Indonesia yang di Tasmania itu memang karena jumlahnya kecil, semuanya itu bagian dari PPIA. Nah, pertama kita, oh ya udah kita cobalah. Gue juga nggak tahu itu apaan kan. Dari sana yang pertama yang saya selalu kepikiran kalau ngomongin PPIA itu pertama itu teman. Itu kata yang paling sakral menurut saya di PPIA. Cari teman, dari sana saya bisa membangun jaringan, kenal-kenalan dengan komunitas, dan juga kenal-kenalan dengan teman-teman lainnya di Tasmania, sehingga menjadi suatu tempat untuk saya berkreasi dan juga grow di sana. Memang penting banget ya kita untuk punya teman, karena kita kan makhluk sosial. Jadi dari sana saya mulai ditarik ke PPA Pusat, habis itu saling ketemu, saling lebih tahu satu sama lainnya. Oh ternyata begitu strukturnya PPIA. Habis itu saya lebih mengerti mengenai PPIA di dalam kancah internasional, ada PPI dunia, ada PPI kawasan, dan juga banyak cabang dan ranting juga. Nah saya juga bingung dong. Pertama bingung, loh ini besar banget. 5 tahun yang lalu saya waktu di sini itu ngapain gitu loh. Nah dari sana itu mulai kebuka lah pemikiran tentang PPI itu ternyata besar ya dan sebagainya. Dan
tujuan utama PPI Australia di ini ya, yang kenapa saya mau di PPI Australia itu pertama profesionalisme. Karena saya sebelum ke Tasmania itu mungkin S1 ya kita bilangnya S1. Selama S1 saya mostly kerja sambil sekolah, sambil kerja sambil sekolah. Jadi nggak punya banyak waktu untuk bersosialisasi juga gitu kan. Uh, nah dari sana lumayan kebukalah pikiran. Dan juga mulai mengenal teman-teman di state lain dan juga teman-teman ya mungkin kita mulai dari Tasmania dulu. Tasmania punya 2 ranting, tidak ada ranting sih tapi cabangnya punya cabang lagi. Cabangnya North, ada yang South, dan dari sana itu saya mulai uh, uh, ketemu teman komunitas. Nah dari sana saya connect ke komunitas. Kalau bahasa lainnya itu connect lah ke ibu-ibu yang di Hobart ya, ibu-ibu ada yang di Launceston, ada yang di Hobart, ketemu, kenalan, dan juga dari sana saya menjadi dapat exposure, ternyata jaringan itu penting. Dan memang ada pentingnya. Kalau misalnya kamu bisa, ada beberapa orang nih pasti mikirnya, itu penting kalau kamu ada maunya. Ada beberapa orang juga penting untuk backup ke depannya. Nah, itu memang hal yang tergantung prioritas kita juga. Kalau menurut dari saya sendiri, saya mikir ya nggak apa-apa, saya kenal-kenalan karena saya pengen belajar tentang manusia. Uniknya ini saya belajar tentang manusia, ternyata orang-orang itu unik. Ya bukan bukan bilang aneh ya, orang-orang itu unik. Ada yang begini, ada yang begitu. Oh, ternyata it exists. So that is something that I really learn from PPIA itu sendiri. Ini salah satunya lagi mungkin bisa relate ya ke teman-teman ya. Pertama itu alasan pentingnya PPIA itu tempat positive procrastination. Karena kan kita belajar, belajar fokus itu belajar terus. Why don't we do something instead of scrolling Instagram atau sosial media kan? Ya udah kita selagi kita bisa do something different, yang mana itu juga bisa mengkontribusi kepada diri kita sendiri, mendapatkan profesionalisme, mendapatkan additional skill, sekalian procrastinate gitu ya. Udahlah nanti aja assignment gitu ya. Itu juga menjadi kayak kita secara tidak langsung kita terpush untuk develop ourselves. Di lain sisi ini bukan untuk saya ya, mungkin ada beberapa teman itu lihat PPIA itu sebagai sarana cari jodoh juga. Banyak loh yang dapat jodoh dari PPIA kan. Ya bahasa lainnya teman hidup lah. Nah, memang itulah pentingnya PPIA itu bakal berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi untuk saya itu pertama teman dan juga sebagai positive procrastination. Oke. Soalnya emang gue juga setuju sih sama sudut pandang lu. Soalnya gue sendiri gue juga awalnya dan ini sesuatu yang gue mau bahas juga sih nanti. Tapi kan soalnya di ya Australia itu menariknya dia kalau dunia PPI-nya dia sangat berbeda sama per PPI-an di negara di dunia di belahan dunia yang lain gitu kan. Soalnya saking banyaknya mahasiswa Indonesia di Australia di mana konsentrasi dan populasi mahasiswa Indonesia itu nggak rata gitu kan di setiap negara bagian gitu. Yang kita tahu ya jelas di New South Wales sama Victoria itu yang paling besar gitu ya. Dan contohnya di Hobart atau Tasmania salah satu yang paling dikit gitu populasi Indonesianya gitu kan. Dan gue juga agak relate sih, soalnya kan gue juga emang masuk pas lewat PPI Unimap, dan itu alasan gue pada saat itu gue masuk jadi si tukang foto video gara-gara gue punya kamera, gue bisa kayaknya, yaudah gue ikutan aja, terus diterima ya udah. Terus nyangkut deh gue. Gitu benar. Saya Udah itu nyangkut dulu kan. waktu itu saya dijanjiin, oke kamu jadi kan saya belajar IT ya. Ya udah kamu kita wanna make a website. Habis itu saya punya teammate satu. Jadi kita satu departemen berdua. Meeting pertama good. Oke, kita mau buat ini. Meeting kedua, udah yang satu lagi nggak ada, lost contact at all. Udah tinggal saya sendiri gitu loh. Nah, itu saya rasa sebagai jebakan, tapi Hmm. bagus juga ada jebakan itu karena itu membuka jalan sebenarnya buat dari saya untuk excel in a better way.
Ya dan gue juga setuju sebenarnya karena itu terus itu gue jadi lanjut ke PPIA Victoria terus di mana gue jadi terjerat kerja sama kalian juga tahun lalu. Gak sengaja banget tuh gitu kan. Terus lah ya Will, lu kan di sini lu di PPI Australia baru ini tahun kedua kan? Yes dong, Yes, my second ya year. kan? Nah itu lu alasan masuk kenapa kan? Soalnya tadi kita udah ngomongin lu di Indo aja emang udah beraktivitas yang kemahasiswaan gitu ya, yang ke anak muda gitu. Dan jadi kenapa lu sampai sini terus lu mau ikutan PPI Australia gitu? Gini, kalau yang pusat ini sebenarnya ada pranknya Yudi juga ini. Ada pranknya Yudi juga ini. Pas itu kan gue jadi ketua PPU ya, panitia pemilihan umum PPU Australia. Nah dari situ kan mulai kenal yang dari state-state lain, kayak Alisa, salah presiden SA, terus siapa lagi ya? Ada Hussein juga dari New South Wales. Abis itu Mika Natael kalau nggak salah ya, yang dari Vic ya. Wah Victoria, iya. Mika Tanael dan lain-lain banyak lah. Nah dari situ tiba-tiba Yudi ngomong, Will, kamu termasuk yang masuk radar untuk pusat itu. Cia. Akhirnya gue jadi wakil direktur di PRN Alumni Network. Gue masih ingat itu direkturnya adalah Mbak siapa itu beberapa, terus Mbak anggotanya Vita. juga Mbak Vita. Mbak Vita soalnya sekarang di chat udah gak pernah bales dia, lupa kan gue jadinya. Anaknya 2 sih, wajar sih ya. Udah pulang Indo, udah sibuk. Nah, gue kayaknya tahu lu mau ngomong apa. Awal-awal di pusat gue ngerangkap juga jadi apa namanya bagian organizational relationship. Nah itu yang kita Soalnya ketemu dari kan. itu kita ketemu dari Ah, sana. Kenapa bisa ngerangkap? Soalnya di WA belum kirim utusan pas itu. Dan itu posisinya gue juga ngerangkap juga di PPAWA tuh, masih jadi head eksternal gue. Jadi kita rangkap-rangkapnya banyak. Dan sebenarnya begini, mungkin lu denger rangkap-rangkap gitu udah banyak ya, tapi gue di Perth juga beberapa kali ikut organisasi internasional tentang investment, bahkan sempat ikut apa ya, kayak Chamber of Commerce di sini gitu. Itu kan juga waktu cukup banyak ya, apalagi unit kalau international student harus 4. Nah itu tuh, jadi yang kita potong sebenarnya waktu nongkrong. Nongkrong kita potong, nongkrongnya di organisasi. Alhamdulillah produktif jadinya. Gitu. Bukan jadi positive procrastination kan? Bukan gini, beda Mas Yud. Kan ini waktu nongkrong yang ibaratnya me time ya. Me time-nya. Kalau waktu belajar sih, wah gini, kalau kau ikut banyak organisasi atau sambil kerja dan lain-lain, kalau tugas nggak dikerjain duluan, itu nggak bakal selesai itu tugas masalahnya. Jadi kan dudet di Australia kan lumayan lama ya, 1 bulan atau apa. Nah orang-orang masih leha-leha, nah itu tuh awal gue udah ngerjain tuh. Kalau enggak ya, ya wassalam John, mohon maaf ya. Dan lucunya lagi, sebenarnya gue ditawarin jadi ketua student guild. Sempat ada tawaran dari kawan gue, nggak usah gue sebut lah, sesama international student. Tetapi proposal jadi presiden PPIA masuk duluan dari kawanku dari Tasmania ini. Akhirnya gue mikir 2 minggu, apakah gue harus berbakti untuk kampus atau berbakti untuk negara? Karena buset. nasionalisme gue cukup tinggi ya. Jadi ya cobalah kita berbakti untuk negara aja lah. Gitu. Perbandingannya jauh ya. Gini Bill, sebenarnya nggak sejauh itu. Ketua Student Guild, kalau dibilang sama PPI, mungkin kalau terdengar awal-awal itu kayak, ya mending Student Guild jauh lah ini apa. But it depends on how you can carry on your organization. Bagaimana kamu bisa ketemu stakeholder eksternal? Bagaimana kamu bisa apa meningkatkan potensial anggotamu? Bagaimana kamu bisa membantu cabang dan rantingmu. Karena apa? Kalau kau jadi ketua student guild, habis itu kelar, oke, kelar. Tapi kalau kau jadi ketua PPIA, semisal anggotanya pada happy, semua pada happy dari cabang ranting, legacy akan ada. Jadi gue kena tipu Mas Yudi sekali, lu dikena tipu 2 kali gitu ya, Will. 2 kali kan.
Tapi tipsnya bikin sayang. Gimana ya? Begitu. Ada positifnya juga ini mas-mas Tasmania nih. Itu kita terlalu kurang kerjaan di sana. Kurang kerjaan apaan? Kerjaan gue banyak, John. Nah ya, jadi mungkin sebelum kita ngomongin ke presidenan PPI ya, gue pengen ngomongin dulu perannya PPI Australia ya. Sedangkan peran PPI Australia ya, dan serta cabang dan rantingnya itu kan macam-macam ya, dari mewadahi aspirasi mahasiswa sampai sosialisasi kebijakan pemerintahan itu ada, ya kan. Nah kita ambil contoh yang dari Kemendikbud, sempat ada rapat sama atase pendidikan dan budaya kan ya, sama Pak Muhammad Najib tuh beberapa bulan yang lalu. Terus itu topiknya buat kencangin pendidikan sama kegunaan bahasa Indo di Australia gitu kan, kurang lebih ya. Dan di sini pasti Will, lo yang paling berurusan kan di antara kita bertiga pasti ya. Jadi gue pengen tahu nih, menurut kalian setidaknya sejauh ini gimana tuh progresnya dalam segi kencangin apa ya, Indonesian consciousness kali ya di Australia. Itu menurut kalian gimana? Nah, jadi gini, kalau program bahasa, karena Australia itu sangat luas ya. Australia jujur sangat luas. Bahasa Indonesia paling kuat setelah kita petakan, satu itu di Western Australia, kedua di New South Wales atau Victoria, aku urutannya agak lupa, dan sisanya ya sisanya. Kalau di Western Australia sendiri, aku udah ngobrol sama berbagai macam pihak. Contohnya BBI atau Balai Bahasa Indonesia. Ada namanya Ibu Hara. Ibu Hara itu cerita, Will, kita mau bantu mahasiswa, tetapi kalau kamu ingin mempromosikan bahasa Indonesia ke sekolah-sekolah, itu kamu perlu clearance buat bekerja dengan anak-anak, which is memakan uang lagi. Lalu sekolahnya pun itu jauh-jauh. Kan itu otomatis kita harus kasih ongkos juga toh, dan uang makan. Oke, mungkin volunteer segala macam. Tapi volunteer, kalau di Australia itu jasanya. Kita paksa suruh ini segala macam, kan nggak bisa ya. Kesulitannya di sebelah sana. Tetapi banyak juga alternatif program yang dilakukan beberapa PPIA cabang dan ranting. Contohnya yang dilakuin sama UKISA, PPIA UQ. Mereka bikin namanya program bahasa, kalau nggak salah pojok bahasa deh. Jadi mereka ngajarin bahasa Indonesia di kelas-kelas. Atau bahkan kemarin ya, baru banget itu di PPI Amones, kan mereka baru bikin tuh, itu juga ngajarin bahasa Indonesia. Mungkin yang bisa kita lakukan ke depannya, at the meantime, sambil irit-irit dana tentunya ya, kita bisa kerjasama dengan ICCIS dengan cara mempromosikan dan beberapa lainnya. Karena, dan banyak juga toh, kayak program-program budaya. Makanya gue berupaya banget buat kerjasama dengan semua komunitas yang ada. Gue nggak tahu lu notice apa enggak ya. Kemungkinan nggak notice. Tapi kalau gue kunjungan ke state lain, yang gue kunjungin itu bukan cuma PPIA, LPDP, AAS, bahkan AIA. Sejatinya para diaspora di Indonesia yang memang memegang teguh nama Indonesia itu pasti kalau ada program budaya atau apa, itu hatinya tergerah untuk ikut. Kalau kita bisa kolaborasi, why not? Percuma kita gede sendiri, nanti jatuhnya cepat. Ya, jadi ini kita kasih checkpoint gitu ya. Berarti kan mulai dari awal tahun 2024, setidaknya 2024 ke depan nih si Wildan gitu kan. Jadi gue pengen ngomongin yang si sebelumnya nih, Mas Yudi. Sejauh ini masa up until si titik pergantian tahun gitu, pergantian jabatan lu sebagai presiden. Up to that point, lu sendiri ngeliat ada progress dari sisi pendidikan atau itu apa, spreading Indonesian consciousness di Australia, itu pandangan lu gimana so far? Apakah masih ada apa sih yang plus minusnya gitu yang lu lihat? Jadi kalau dari saya sendiri, beda leadership, beda fokus juga, dan juga beda visi dan misi. Cuman intinya itu we want the best for everyone. Kalau dari saya kemarin itu, saya memang fokusnya itu pembedahan internal. Yang mana kita mau fokusin dulu. Ini internal kita nggak solid, nggak fokus. Lah, gimana kita bisa jalan gitu loh. Nah, mungkin
ini juga bergantung kepada sistem keppa-an juga ya, yang berganti kepengurusan setiap tahunnya. Itu juga susah banget untuk keep the legacy going and going and going. Itu juga menjadi salah satu consideration buat saya, what should we do? Um, apakah oke, that's fine kalau misalnya Bro Wildan itu mau membesarkan, itu entirely different focus. Tapi dari saya sendiri, saya mikir, I ask myself, what are the things that will benefit us most? Khususnya itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang terinvolve di dalam kepengurusan itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi lebih ke what is there for us gitu loh. Kalau misalnya kita mau ngomongin progres bahasa Indonesia di Australia itu gimana, promosi kebudayaan itu gimana, kita sendiri kita punya aspirasi-aspirasi yang mana misalnya kita sebagai mahasiswa kita pengen uh, get involved more in terms of what does Australia means to gimana ya culture Australia itu. Pasti orang-orang Indonesia itu pengen dong udah datang sini, loh masa kita masih promosiin hal-hal Indonesia. Well, that's one point. Kalau dari saya sendiri, itu mungkin yang salah satu ini ya, fokus saya kemarin itu lebih ke ya udah, kita fokus ke internal, kita mau apa, we do it. Kalau kita di luar itu, let's don't care about that for now. Karena kembali lagi ke hakikatnya PPI itu ke wadah aspirasi kita sendiri gitu loh. Dan kalau kita kembali lagi ke pertanyaannya, um, promosiin bahasa Indonesia ataupun culture-nya Indonesia, pertama itu kalau misalnya kita culture bahasa dan juga culture Indonesia itu well known, conscious of orang Australia itu ada, then what? Mahasiswa itu key player. Cuma kalau misalnya kita juga nggak tahu apa-apa, loh, jadinya ya udah lu jalan, gua jalan juga. Jadinya berseberangan. Dan juga mungkin ini ya, kita udah banyak mendengar bahwasanya di Indonesia itu banyak orang Indonesia ke Australia study. My question to myself is, orang Australia ke Indonesia mau belajar apa? That's the first thing. Dan benefit apa yang mereka bisa bring it back to their home country? Kita bisa, we are the key player, so we have a very big role. Kita punya opportunity yang besar. Cuman again, kita nggak punya banyak sumber daya. Kenapa? Karena orang-orang nggak tahu why it is for, what it is for. Makanya itu kita orang Indo banyak di sini. Cuman orang nggak tahu what is so. Ya udah, I don't care. Karena kan sumber daya itu yang ada itu adalah orang-orang yang they know what affects that it will benefit them ataupun benefit our home country dan sebagainya. Itu mungkin um, lebih ke yang saya mau highlight, uh, apa hubungannya lah kita, kenapa kita harus do this kind of things ke depannya. Silakan, mungkin Bro Billy mau take over atau gimana? Nggak, dan gue setuju sih, masa gue ibaratnya gue juga ngangguk-ngangguk sih, karena gue juga merasa hal yang sama, masa bahwa emang dari tahun ke tahun tuh pasti, dan ini bukan di dunia PPI Australia doang gitu ya, masa mau PPI manapun, mau organisasi mahasiswa yang lainnya di sini juga pasti selalu akan ada mismatch antara niat atau planning dengan sumber daya gitu. Maupun itu finansial, maupun itu sumber daya manusianya, mau itu sumber daya yang lain gitu kan. Jadi selalu akan ada mismatch, dan itu sesuatu yang mungkin tidak langsung ada solusi yang mudah gitu kan. Emang kompleks lah ya. Jadi mungkin sebelum kita wrap this whole thing up gitu, kita dari tadi udah ngomongin peran PPI atau apa dan apa pentingnya bagi kalian. Tapi yang gue pengen ngerti itu, kenapa kalian mau jadi presiden lu berdua? Soalnya agak gile ya, tugas presiden sibuk kan, lu berdua pasti ngerasain gitu, dan banyak tantangannya juga gitu. Masa dari segi itu ngomong sama pemain yang masa baik mau di industri maupun sama orang-orang pemerintahan yang atasnya gitu, atau orang dari KBRI, dari KJRI gitu kan. Itu, dan belum mewadahi aspirasi mahasiswa maupun se-Australia maupun
di negara bagian kalian sendiri. Ya lu Yud di Tasmania, lo Will di Western Australia di Perth gitu ya. Kan itu kan jadi kalian tuh harus ngurusin sekian banyak tingkat dan sekian banyak demografik, sekian banyak kelompok orang Indonesia di Australia gitu kan setidaknya. Dan itu kan sesuatu yang berat gitu. Jadi kenapa kalian ujung-ujungnya mau oke gue mau maju jadi presiden, gue mau mengambil tanggung jawab itu tuh kenapa gitu. Lo dulu deh Will. Gue sesimpel as berbakti sih bro. Tapi kan kayak Berbakti. berbakti tuh bisa ngapain aja tuh bisa berbakti gitu. Kayak gue nyumbang ke PPI juga bisa tuh, itu kan udah berbakti gitu. Atau gue volunteer di misalnya di alun-alun itu juga udah berbakti gitu. Atau gue Gini, bantuin orang lain di kuliah juga berbakti. Kenapa harus presiden gitu? kenapa harus presiden ya? Berat juga pertanyaan lo ya. Ya tanggung jawabnya berat ya, Bukan pertanyaan juga karena berat ya. dijebak ya, Bukan, bukan. bukan karena di-prank ya. Ini satu, gue emang yang tadi gue ngomong, gue jadi bisa menenggar aspirasi-aspirasi baru ya dari orang-orang, membuka point of view yang baru juga, dan itu ilmu yang sangat berharga, apalagi buat gue yang second majornya HI toh. Jadi gue bisa belajar banyak hal dari yang lain. Kalau gue nggak ikut PPIA, mungkin gue nggak bakal tahu apa namanya intisari dari tiap-tiap kampus yang ada di Australia, kelebihannya di state ini apa, kelebihannya di state ini apa. Mungkin gue nggak bakal kenal sama orang-orang di state lain. Mungkin gue nggak bakal bisa membantu memaksimalkan potensi mereka. Mungkin gue nggak bakal bisa memaksimalkan potensi gue sendiri karena gue nggak mendengar pandangan-pandangan dari orang yang lain. Itu kan banyak hal yang diconsiderate ya. Dan kalau masalah apa nasionalisme gue emang tinggi banget. Kalau udah ngomong ada Indonesianya nih, hampir pasti gue join. Semua PPU udah gue rasain, dari officer, dari head, dari apa, yang di cabang, yang di pusat. Bahkan yang badan otonom sekelas PPU juga udah gue pernah jabarin juga. Karena pada hakikatnya gimana ya? Ya mungkin tadi gue sempat cerita, gue juga sekarang nyambi magang jadi researcher di Perth US Asia Center, salah satu think tank policy paling berkelas ya di Australia. Itu kan juga menyita waktu yang sangat banyak ya. Apalagi gue last semester, unit udah level 3 semua nih. 4 unit segala macem. Tetapi pengalaman itu memang luar biasa dan gue ingin meninggalkan legacy. Nanti ditanya, lu udah ngapain aja sih di PPIA? Lu ngebantu apa? Gue bisa ngomong, oh ini bantu semua dari sponsor, dari media partner, dari ini, dari cabang keranting. Gue pingin gue keluar semua. Gue pengen dengar mereka ngomong, oh iya, you done a great job. Gitu. Orang pas pemilihan, pas gue menang, gue nangis kok. Nangis gue. Bahagia. Amin satu sebelum pemilihan, saking terharunya gue nangis juga tuh. Yang tahu si Yudi tuh. Gue masih ada videonya kok. Lu video? Enggak. Bayangin aja. Yang Bagi kita boleh ketua sih. dari Western Australia. Itu tuh heartbreaking banget buat gue. Jadi ada simbol persatuan gitu loh. Gue bukan ngomong gue ya. Soalnya kalau di leadership under gue itu cukup berat juga bro. Tantangannya sangat keras. Karena apa? Kalau udah organisasi, kita teman-teman. Kita harus bisa membedakan. Kalau nggak gitu nggak bakal maju organisasinya. Jadi kita harus kasih value ke mereka. Kenapa mereka harus percaya sama kita segala macam. Kalau value itu udah tertanam segala macam, sisanya apa? Legacy. Ya Yud, berbakti lah. Lagi berbakti bro. tapi dan gimana ya? Masa itu ada bener sih. Tapi Yud, lu ngerasain yang gitu juga nggak sebagai rasional lu mau jadi presiden? Atau completely different malah? In the short sih yes and no gitu ya. Ada mixed feeling juga antara dua hal tersebut. Cuman memang so far yang saya lihat yang sudah dicapai sama Bro Wildan itu way beyond my expectation. So it is very great job. Gue agree banget dengan yang Bro Wildan bilang, perspektif itu you gonna see the world differently after you in that role. Karena so far ya sebelum saya jadi presiden itu saya jadi vice president untuk internal. Saya merasa biasa aja. Gue kayak officer doang gitu loh. Exposure saya itu
saya nggak punya sebuah tanggung jawab yang fix, yang mana satu organisasi itu rely on you, everything points on you. You don't really get that. Meskipun kamu di direktur ini, head of directors apa gitu, head of department, you don't really get that sense of responsibility on your shoulder ketika kamu jadi seorang pemimpin pemimpin organisasi. Itu yang paling penting. Perspektif itu means that you're gonna deal with different people. Yang sebagai tadi gue udah ngomongin, ada orang-orang yang berbeda-beda lah ya. And in fact, kadang karena kita tahu banyak, kita jadi repot. Karena kita harus ajarin satu-satu gitu loh. This is what I learned. This is the proper way. But I'm happy to do that. As long as yang kita ajari itu beneran mau belajar. Tapi kalau mereka nggak mau belajar, no point of no point of putting that such thing to them. Um, itu juga salah satu motivasi saya kenapa gue mau pursue that role. Di lain sisi, kalau untuk ngomongin network, yes, I admit gue nggak se-expensive yang Bro Wildan lakukan. Ada ketemu sini situ karena saya punya prioritas lain juga ya. Jadi saya fokus itu kepada apa yang really what is the core and key player, ketemu sowan-sowan lah ke teman-teman KJRI, KBRI, teman-teman state dan juga teman-teman ranting. I think that's pretty much what we need to do. Habis itu kedepannya kalau kita mau buat something, we need to go into pursue the right person. Cuman kembali lagi, kita itu punya dukungan nggak? Itu yang saya paling tekankan. Do you have a support that you need to run that? Support itu support dari teman-teman cabang dan ranting, apalagi dari support diri sendiri. Do you want to do that? That's the first thing. Ask yourself. Hati nurani kamu sendiri. Kalau saya sendiri, saya udah sempat di Tasmania jadi presiden juga. Let's try the next step and probably there's a final step for me gitu loh. And to open up my work. Kalau untuk ke PPI dunia itu nantilah ya. Or probably never gitu. Cuman kalau untuk kedepannya, I have a different priority and different focus. I'm not gonna do what is beneficial for me. Bukan berarti PPI itu nggak beneficial. PPI itu beneficial until some point. That's it. Gitu loh. Nah, mungkin itu aja sih yang dari saya sendiri. What is useful for me, what I can do, I've given. Cuman kembali lagi ke diri kita sendiri. What is your main goal? Semua orang pasti mau ada goal itu sebagai presiden. Ya itu bakal berbeda-beda lah. Mungkin gue mau nambahin dikit yang Mas Yudi Silakan. ngomong. Apalagi bagian yang itu tuh. Ada yang support nggak segala macam itu tuh bener banget sih ya. Soalnya tuh saat kita udah di posisi presiden tuh, saking sibuknya tuh, kita nih kenal banyak orang segala macem, tapi tuh kita sendirian at the same time. Iya nggak sih Mas Yud? Lu That's right. paham kan yang gue udah ngatain? That is very right. Jadi kita kadang zoom ini segala macem bla bla bla, tapi tiba-tiba rasanya sepi banget ya hidup ya. Soalnya kalau udah di pusat, otomatis fokus kita terbagi oleh satu yang nasional level. Kemungkinan yang di cabang atau level ranting itu udah nggak begitu kepegang lagi sama kita, kecuali dari meeting rutinan. Karena apa? Seperti yang gue ngomong dari awal tadi ya, banyak yang mikir PPA ini cuman kayak sebagai fans group, bukan organisasi yang ada pengkaderannya. Kalau memang pengkaderan PPIA berjalan lancar, itu orang di cabang itu harusnya nggak kesulitan cari orang atau presiden, apalagi di pusat. Karena stepnya harus jelas. Dari ranting, cabang ke pusat. Dari situ kita petakan masalahnya apa. Terus kita bikin tim kecil bakal survei cabang ranting. Ini butuhnya apa. Habis itu kita kelola datanya. Oh ini butuhnya ini. Oh ini kosongnya segini. Oh mungkin kita bare minimum bisa bantu apa sih? Oh kita bisa bantu di Instagram kita. Oh ini ada yang cari dana. Oh kita coba usahakan bantu cari sponsor. Kalau nggak berhasil ya udah namanya juga usaha.
Kan kita harus bisa memberdayakan alumni juga toh. Makanya ada divisi namanya Public Relation and Alumni Network. Karena alumni PPA sendiri, wah, sakti-sakti bos. Bima Arya, terus Felix Wanggai, terus banyak lah kalau gue mention. Bahkan mantan CEO Goto itu juga dulu di PPA UNSW. Dan itu gak ada yang tahu. Gue search, ditulis masih di LinkedIn-nya. Mantan head di PPA UNSW. Anak PPA UNSW pun gak tahu mereka dia mantan alumni PPA UNSW. Makanya memberdayakan alumni menurut gue salah satu poin yang sangat vokal ya untuk dilakukan gitu. Siapa tahu Billy nanti jadi apa podcastnya jadi nomor 1 kan ada yang tahu ya. Kita Alumni lihat itu ya. Kita lihat ya. collabnya Tapi udah serem. Mainin Deddy Kobuzar tuh. Nah itu dia. Ethan John. Enggak dong. Tapi mau nambahin landscape-nya student itu, kita nggak usah ngomongin student lah, generasi itu berefek banget ke PPIA ya. Landscape Ya, generasi bener. kayak prioritas dari anak-anak sekarang, mungkin let's say orang-orang yang baru start universitas itu sekitaran umur 18 ya, 18-19, yang mana tahun lahirnya 2000 berapa itu, 24, sekitaran 2006 2007. Wah, itu totally different. Ya mungkin kan kalau untuk saya yang sekarang udah 28 mungkin berbeda ya, tapi kalau untuk kalian mungkin agak sedikit masih bisa relate. Kalau saya sendiri, saya lihatnya, wah, this is totally different. Jadi challenge setiap era itu berbeda-beda. Jadi sebagai ketua itu, apalagi di pusat ya, pusat itu punya distribution age untuk pengurus itu yang itu kalau bahasanya standar deviation-nya itu besar. Jadi distribution age-nya itu besar. Ada yang 40, ada yang oke lah, worst case 50, ada yang 18. Jadi how can you get those area? It is very hard. Apalagi dengan perbedaan generasi itu dan karakteristik setiap generasi itu berbeda ya. Uh, itu susah banget. Itu But bener. I think that is a very big challenge for president. Itu aja sih, itu yang pertama. Satuin semuanya itu susah. Itu aja. Apalagi mau do something. Soalnya tuh iya gue kadang nih kalau ngobrol sama yang 2006 ya gue berasa tua loh. Beda dikit loh. Bill, jokes kita itu udah gak masuk ke mereka Bill. Jujur aja Bill. Jokes kita itu udah gak masuk Bill sama 2006 Bill. Apalagi jokesnya Mas Yudi kan bapak-bapak ini. Tapi gini apa namanya sebenarnya kalau itu ya itu bisa diselesaikan dengan kaderisasi kalau menurut gua. Tetapi proses kaderisasi itu ya memang masih proses. Nggak bisa kita tiba-tiba menanamkan kaderisasi sekali terus berharap semuanya langsung bener, nggak bisa juga. Itu harus bertahap dan harus disosialisasikan ke semua. Karena kalau biasanya yang age gap yang kayak 18 atau apa, itu kan baru masuk PPIA banyaknya jujur di periodeku ya Mas Yudi ya. Kalau kemarin kan masih 20-an apa segala macem yang ke atas. Itu aku mulai memahami mereka ini bla bla bla. Sebenarnya anaknya baik-baik menurut ini segala macam dan rata-rata anaknya sangat berprestasi. Beasiswa BIM tuh, beasiswa Indonesia Maju segala macam. Cerdas-cerdas gitu. Memang secara jokes mungkin kadang kurang nyambung, tapi kita bisa minimalisir itu dengan cara apa? Setiap meeting divisi gue datang. Tiap ada meeting ini apa, sehingga apa? Mereka jadi kenal gue. Kalau mereka kenal gue, paling enggak melakukan sesuatunya itu bukan karena ini tanggung jawab organisasi. Enggak, tapi paling enggak segan gitu. Karena apa? Gue juga membantu mereka dan mereka membantu gue dan gue itu nge-reward orang yang memang kerjanya sangat bagus. Itu yang gue tekankan di grup. Yang kerjanya bagus kita reward heavily. Yang memang kerjanya seadanya saya ucapkan terima kasih. Itu yang gue tekankan. Jadinya orang banyak yang berpacu.
Karena kalau kita harus punya nilai tawar juga seperti yang Mas Yudi bilang sebelumnya. Apa benefit untuk mereka? Benefit yang bisa gue keluarkan yaitu network gue paling nggak di Australia. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.